Anda sudah punya track record yang buruk, laki-laki akan mikir berkali-kali. Pertanyaan saya sederhana. Nih, saya tanya sekarang. Yang cowok diem dulu ya, saya tanya cewek-cewek dulu ya. Yang cewek-cewek, nah, siapa mau nikah ya cewek-cewek? Yang mau nikah? Yang mau nikah? Masa nggak ada yang mau sih? Oke, saya tanya. Kalau nanti mau nikah, saya tanya sekarang, mau dapet cowok yang soleh atau yang nggak soleh? Pintar ngaji atau enggak? Bisa ngimamin? Mau? Mau dapat yang baik? Yang ngayomin? Yang nggak asal gampar? Yang kayak gitu nggak akan didapat melalui proses pacaran. Sekali lagi ya, yang kayak gitu nggak akan didapat melalui proses pacaran. Nah kenapa? Laki-laki yang baik nggak mungkin muncul dari proses pacaran. Contoh, nih di sebelah saya ada cewek, dia belum sama sekali belum halal bagi saya. Belum nikah, bukan mahram, belum nikah dan bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa juga bagi dia. Saya berani pegang tangan dia. Terus saya bilang, I miss you, I love you, I need you, dan sebagainya. Taruhlah ya, padahal belum ada ikatan apapun. Pertanyaan saya, setelah saya nikah sama cewek ini, apa yang menghalangi saya untuk bilang seperti itu ke cewek yang lain dan pegang tangan cewek yang lain belum nikah dengan saya? Apa yang menghalangi saya? Nggak ada, karena saya sudah berani sebelum nikah, lebih berani lagi setelah nikah. Paham saya? Itu yang terjadi. Lah kenapa? Karena saya sudah ngelatihnya. Maksiat sebelum nikah lebih mudah maksiat setelah nikah. Maka jangan heran kalau banyak laki-laki yang selingkuh. Lah kenapa? Karena mereka peroleh itu lewat jalan pacaran. Saya orang kantoran, teman-teman sekalian, dan saya kasih tahu, hampir saya berkesimpulan 70% cowok kantoran itu selingkuh. Serius. Loh, kalau seandainya bukan karena Allah, kalau seandainya bukan karena Rasulullah, kalau seandainya bukan karena Islam, taat pada aturan Allah, apa yang menyebabkan laki-laki nggak selingkuh? Saya tanya. Apa yang menyebabkan laki-laki nggak selingkuh kalau bukan karena Allah dan Rasulnya? Nggak ada. Contoh nih, kalau seandainya dia punya cewek sebelah dia takut ada cewek sebelah dia. Lain apa? Bukan mahramnya, bukan orang yang sudah dia nikahi, bukan siapa-siapa. Dia takut apa? Dia nggak mau pegang tangan cewek ini, bukan karena dia nggak laku, bukan karena dia nggak berani, tapi karena dia takut dengan Allah. Yang kayak begini kalau sudah nikah, kira-kira dia berani nggak pegang tangan cewek lain? Tidak. Nggak berani, karena dia bukan takut sama istrinya, dia takutnya sama Allah. Maka orang kayak gini nggak berani ketika di luar kota, nggak berani ketika di dalam kota, nggak berani ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dia tahu Allah selalu lihat. Istri saya nggak pernah telepon saya, tapi di mana? Sama siapa? Nggak pernah. Kenapa? Karena dia tahu suaminya nggak pernah maksiat ketika sebelum menikah, maka dia insya Allah nggak akan maksiat sesudah menikah. Nah kayak gitu baru dicari. Paham ya maksud saya? Maka ketaatan orang terhadap Allah itulah jaminan yang paling baik. Itulah kemudian pengenalan yang paling baik. Karena orang bilang, pacaran, kalau nggak pacaran kan nggak saling kenal. Pertanyaan sederhana, Anda mau kenalan berapa lama? Lama banget itu kan ya. Kadang-kadang berapa? Kadang-kadang 6 tahun, 9 tahun itu pun belum tentu jadi. 9 tahun kenalan, itu kenalan atau kredit motor? Lah kenalan tuh nggak perlu begitu. Lah saya tanya, pacaran membuat orang kenal atau enggak? Pacaran membuat orang kenal atau enggak? Enggak. Apa buktinya? Nih saya kasih bukti. Amerika, kurang nggak mereka pacaran? Kurang nggak orang-orang Amerika pacaran? Nggak kurang. Dari umur 17 sudah tidur sekamar, padahal belum nikah. Banyak orang di antara mereka sudah punya anak baru nikah. Nggak kurang mereka pacaran. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Kacau balau. Gara-gara mereka pacaran justru nggak saling mengenal. Angka perceraian mereka berapa? Di atas 50%. Rusia, Belarusia, Ukraina di atas 70% angka perceraian mereka. Artinya mereka nggak kenal. Pacaran nggak membantu mereka setelah nikah jadi langgeng. Betul begitu? Di Indonesia banyak ceritanya. Sebelum nikah menghitung hari lagunya, engkaulah segala-galanya. Setelah nikah separuh jiwaku pergi. Katanya selingkuh. Artinya dia nggak saling mengenal. Bisa paham kira saya? Tapi insya Allah orang yang mengenal Tuhannya, insya Allah akan saling mengenal. Lah kenapa? Karena mereka standarnya sama. Ini saya ceritain yang terakhir ya. Saya cerita sebelum kita break. Nah saya ceritain. Jadi saya sama istri saya kira-kira pacaran atau enggak? Pacaran atau enggak? Saya sama istri saya nggak pernah pacaran. Lah kalau nggak pacaran gimana bisa muncul cinta? Muncul cinta itu karena Allah. Muncul cinta itu karena Allah, dan muncul cinta itu karena terbiasa. Itu cinta. Lah gimana bisa jatuh cinta? Begini ceritanya. Kismis. Waktu itu hujan titik-titik. Namanya Bogor kan hujan titik-titik kan ya. Nah di IPB itu saya kan budidaya pertanian. Prakteknya di sawah. Kita kemudian ketika di sawah, ketika lagi hujan titik-titik di sawah, saya pakai payung. Tiba-tiba saya melihat ada seorang cewek. Seorang cewek turun dari dia nggak naik angkot, dia jalan kaki di hujan-hujan itu masuk ke sawah.
Masuk sawah, jangankan jilbabnya diangkat, kaos kakinya dipakai masuk ke sawah. Dalam pikiran saya Pak, Masya Allah, taatnya dia pada Allah. Bahkan masuk sawah aja, dia nggak mau buka auratnya. Jadi nggak mau buka jilbabnya, nggak mau buka kaos kakinya, tetap mau taat dengan Allah. Padahal pikir saya, kalau dia kemudian pakai itu ke sawah, dan saya ngelihat tuh kaos kakinya kotornya minta ampun, saya pikir, kalau saya jadi dia, saya jual tuh kaos kakinya setelah pulang dari sini. Nah kenapa? Nggak akan bisa dipakai lagi, kotor banget teman-teman sekalian. Tapi dia istiqomah menaati Allah. Dalam pikiran saya apa? Cocok untuk jadi calon istri saya, cocok untuk jadi calon ibu daripada anak-anak saya, kan itu kan ya. Nah kenapa? Ketika saya sudah muslim, ketika saya sudah jadi orang baik. Sebelum saya muslim ya, ketika ngeliat orang-orang kerudungan, apa yang saya pikirin? Suka nggak? Enggak. Jangankan suka, mohon maaf banget itu sebelum masuk Islam ya. Mohon maaf banget ketika sebelum masuk Islam ngeliat orang kerudungan, jijik. Serius. Lah kenapa? Karena saya bukan orang baik. Tapi kalau saya sudah jadi orang baik, senang. Lah kenapa? Karena siapa yang taat sama Allah, saya senang. Bisa paham ya saya? Karena sama-sama taat, senang jadinya. Lantas kemudian saya kirimin surat, mau nggak jadi istri saya? Dia bilang, oh dia nggak balas 2 hari. Saya telepon, mau nggak jadi istri saya? Dia bilang, kamu tuh belum tahu apapun tentang saya. Betul, saya belum mengenal kamu dan saya nggak tahu apa-apa. Tapi yang saya tahu tentang kamu, insya Allah sudah cukup. Apa yang saya tahu? Ketaatannya pada Allah. Itu yang menjamin, gitu kan ya? Lalu kemudian, kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang saya. Kamu kan orang Cina, saya orang Jawa. Kamu nggak tahu tentang saya. Bukan masalah etnis. Dia bilang, ya kamu nggak tahu apa-apa tentang saya. Rumah saya itu setengahnya masih dari tanah. Saya bilang, saya bukan nyari tanah, saya nyari istri. Dia bilang, oke, kamu datang aja ke rumah saya, bilang sama ibu saya. Saya datang ke rumahnya sekampung heboh. Lalu kenapa? Itu kampungnya sangat jauh dari kota. Ketika saya datang heboh semua, karena orang Cina masuk kampung. Tapi karena saya ganteng, akhirnya saya dinikahkan. Ya. Setelah saya dinikahkan, nanti kita bulan berdua di rumah tangga ada cekcok nggak kira-kira? Ada nggak cekcok kira-kira rumah tangga? Semua rumah tangga, hatta itu rumah tangga Ustaz, hatta itu rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW, itu juga ada cekcoknya. Tapi bagaimana kemudian cekcok itu diatasi? Dengan taat pada Allah. Sebelum saya mulai menikah sama istri saya minta istri saya hafalin satu hadis. Hadisnya bunyinya begini. Jadi hadisnya bunyinya begini. Hadisnya riwayat Baihaqi, hadisnya berbunyi bahwa Rasulullah berkata, wahai sahabat, maukah aku beritahu kalian tentang wanita-wanita istri-istri kalian calon penghuni surga? Maka sahabat berkata, iya, jelas mau. Syaratnya apa? Ada 4. 1, mereka yang penyayang. Siapa? Yang penyayang. Yang kedua, mereka yang banyak anak. Yang apa? Banyak anak. Berarti banyak anak apa? Minimal 3. Lebih banyak lebih bagus. Loh, bukannya BKKBN sekarang berkata 2 anak cukup? Oh, itu sudah direvisi. Enggak lagi 2 anak cukup. Sekarang apa? Bukan. Sekarang 2 anak lebih baik. Tapi bacanya bukan begitu. Bacanya 2 anak lebih baik. Jadi kira-kira gitu. Jadi itu bacanya. Iya, memang begitu. Lah karena masa cuma punya anak 2 doang gitu ya. Jadi Rasul aja suruh kita anak banyak gitu ya. Lebih percaya Rasul atau lebih percaya dengan manusia? Ya percaya Rasul lah. Maka 2 anak lebih baik gitu ya. Maka 1 adalah penyayang, yang kedua adalah banyak anak. Yang ketiga, yang dia sangat bermanfaat bagi suaminya. Artinya apa? Suaminya selalu merindukan dia tatkala berpergian dan menyenangkan tatkala dia di rumah. Dia bermanfaat bagi suaminya. Yang keempat, yang tatkala istrinya tidak ridho sama suaminya atau suaminya tidak ridho pada dia. Tatkalanya istri marah sama suaminya atau suaminya yang marah pada dia, maka saat itulah dia segera menghambur ke pangkuan suaminya, kemudian berkata pada suaminya, wahai suamiku, aku tidak dapat memejamkan mata sebelum engkau meridhoi aku. Romantis nggak? Romantis kan? Itu cuma ada di dalam Islam itu. Nah, tatkala saya minta istri saya ngafalin hadis yang tadi, tatkala kita ada cekcok di rumah tangga, cekcoknya sederhana. Kadang-kadang hal-hal yang kecil. Pulang dari kajian, punya amplop yang lumayan banyak. Umi, amplopnya berlebih, makan yuk. Mau makan apa? Istri saya jawab, terserah. Terserah jawabnya. Saya kasih tahu, terserah itu jawaban yang paling gak enak bagi laki-laki. Nah, kenapa? Laki-laki itu tatkala bertanya pada istrinya mau makan apa atau mau beli apa atau mau apa-apa, itu tandanya dia mengharapkan ada jawaban dari istrinya. Karena tatkala istrinya menjawab dan suaminya coba untuk memenuhi itu, suaminya merasa berharga karena bisa memenuhi permintaan istrinya, merasa berharga. Nah, tapi kalau jawabnya terserah, hilang tuh semuanya tuh. Terserah. Lalu saya berusaha sabar. Kalau gitu kita makan ayam aja. Enggak, ayam bosan kan sebenarnya sudah makan ayam. Ya sudah, kalau gitu kita makan ikan aja. Enggak, ikan amis, gado-gado aja. Enggak, gado-gado sakit perut. Terus mau makan apa? Terserah. Lalu saya bilang, ya sudah kalau gitu nggak usah makan aja. Dia bilang, ya udah nggak usah makan nggak apa-apa. Ya udah kita pulang aja. Ya pulang nggak apa-apa. Pulang, lapar, marah lagi. Gak enak kan ya? Sudah kemudian setiap hari ketemu dia, gitu kan gak enak kan ya? Lama-lama saya bilang, setelah kemudian gak enak dalam keadaan seperti itu kan, kalau cowok mau minta maaf gengsi, cewek lebih gengsi lagi ya sebenarnya. Maka dalam keadaan seperti itu saya bilang sama dia, Umi yang hadisnya.
Umi ingat hadisnya, maka yang dia lakukan berikutnya, episode berikutnya sudah kita tahu bersama-sama. Paham tidak selesai? Karena dia ingat dan tahu hadisnya. Karena sama-sama taat sama Allah. Coba kalau dia nggak taat sama Allah, Umi ingat hadisnya, terus gue harus bilang wow gitu. Kalau dia tidak taat sama Allah, maka taat sama Allah, insya Allah orang itu pasti saling mengenal. Tapi kalau tidak taat sama Allah, sehebat apapun Anda pacaran, selama apapun Anda pacaran, saya yakin setelah Anda menikah, nyesel. Yakin deh, nyesel. Nah, kenapa? Banyak orang sudah kirim email ke saya begitu. Pacaran 7 tahun, nikah nyesel. Pacaran 5 tahun, nikah nyesel. Kenapa? Gak kenal Allah. Kalau gak kenal Allah, apa yang membuat laki-laki gak selingkuh? Gak ada. Kalau gak kenal Allah, apa yang membuat perempuan mau taat sama suaminya? Gak ada. Jadi gitu ceritanya. Iya. Tapi ini Ustadz, anak-anak remaja ini masih ada aja yang kekeh gitu. Ya, kekeh. Yang pacaran. Katanya alasannya, pacaran itu kan nilainya lebih bagus. Iya, namanya pacaran itu bikin semangat belajar. Kan? Mengobati kegalauan. Setiap hari hatinya berbunga-bunga. Ya, kan? Kalau misalnya cowoknya panggil si ceweknya itu endut, dipanggilnya endut, udah makan belum? Ya kan? So sweet katanya, so sweet gitu. Kalau misalnya pipinya tumpem, empem, udah mandi belum? Kalau kepalanya eyang, itu mengobati galauan kita sebagai wanita katanya. Itu bagaimana Ustaz bikin semangat belajar katanya Ustaz pacaran itu? Pertama-tama saya tidak menafikan bahwa setiap manusia pasti punya rasa cinta, rasa kasih sayang. Karena itulah yang membuat kita manusia. Karena kalau kita tidak punya rasa kasih sayang, artinya kita bukan manusia. Allah saja punya 2 nama yang selalu kita agungkan, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu artinya sama, kasih dan sayang, sama-sama. Artinya memang adalah sifat Allah yang Allah berikan pada manusia, bahwa manusia punya rasa cinta. Tapi punya rasa cinta tidak berarti kan harus mengumbarnya kemana-mana. Paham ya saya? Contoh misalnya, kalau pacaran tuh bikin nilai jadi bagus. Iya, kalau lagi bayan. Kalau lagi nggak bayan, pusing, galau. Lah pacaran apa? Dikit-dikit galau. Kalau kok dikit-dikit kan ditanya, nah ini terjadi galau melulu gitu kan ya. Lah kenapa galau? Dikit-dikit galau. Iya, memang awalnya enak, tapi lama-lama pasti memunculkan hal-hal yang lain. Galau berkepanjangan gitu kan ya. Dia kemudian seperti harus kita pikirin, enggak banget gitu kan ya. Nah kenapa? Karena justru pacaran bikin galau. Contoh, banyak nggak orang gara-gara putus pacar bunuh diri? Wah. Di Jakarta kemarin disiram air keras. Itu yang namanya cinta itu? Enggak, itu bukan namanya cinta. Dan saya kasih tahu, Anda mau cinta sejati atau mau cinta bohong-bohongan? Dan pacaran cuma menjauhkan Anda dari jodoh yang sebenarnya. Nah kenapa? Baik-baik ada cowok yang suka sama Anda, dia baik, dia taat pada Allah, dia mau ngelamar Anda. Ngeliat Anda dekat sama cowok lain, nggak jadi. Tanya saya nggak jadi. Nah kenapa? Karena dia ngeliat Anda kemudian berbuat maksiat, dia pikir apa? Loh, kalau saya dulu cari istri, yang saya cari apa? Yang taat sama Allah. Yang nggak mau saya, kenapa? Bakal nyusahin saya. Paham saya? Maka orang yang baik, cowok yang baik pasti cari cewek yang baik. Maka cuma ada 2 pilihan bagi Anda. Anda mau dapat cowok yang baik atau Anda dapat cowok yang jahat. Nggak ada di tengah-tengah. Dan cowok yang baik itu tidak akan didapat melalui metode pacaran. Jelas ya? Jadi kalau saya belajarnya lebih semangat gara-gara dia, berarti harus introspeksi. Jangan-jangan selama ini Anda belajar bukan untuk Allah, tapi belajar hanya untuk dia. Dan jangan-jangan dia juga yang sama. Tapi Ustaz, saya tuh mau sih putusin pacar, tapi pacar saya tuh ngancem mau bunuh diri Ustaz kalau saya putusin dia. Karena pacarnya begitu. Kalau saya kasih tahu, ada cowok yang itu, berarti cowoknya cemen. Itu cowok bukan cowok tapi kerupuk. Paham ya saya? Nah cemen banget, dikit-dikit bunuh diri. Coba bayangkan, laki-laki kayak gitu jadi suami Anda nanti mau jadi apa? Gitu kan ya? Dikit-dikit ngancem. Ngancem kok dikit-dikit kan ya? Coba bayangin ya, pas sudah nikah nih, dia nggak mau kerja, dia nggak mau ngapain, kerjanya pelihara burung aja. Sudah pelihara burung terus main game. Anda sudah, bang, kerjalah bang, kita nih nggak punya duit lagi ini loh, saya sudah hamil loh. Ini kalau anaknya lahir terus gimana? Mas kita mau bayar orang pakai daun, dia lagi main game, dia bilang, kalau kamu bilang gitu saya bunuh diri. Kira-kira gimana kira-kira? Mau dapat cowok yang begitu? Cemen gitu kan ya, dikit-dikit bunuh diri. Ya udah, lah kalau Anda putus dia bunuh diri beneran, itu bukan urusan Anda, berarti itu urusan dia. Pemirsa saya, itu bukan urusan Anda. Lagi pula kalau Anda terusin pacaran, Anda nggak didik dia dan Anda nggak mendidik diri Anda sendiri. Tahu apa yang saya katakan pada cewek saya ketika saya putus pacaran sama dia? Tahu apa yang saya katakan?
Ketika saya sudah masuk Islam, ketika saya mau putus, saya bilang begini, karena saya sayang sama kamu, saya nggak mau kulitmu dibakar api neraka. Paham tidak saya? Karena saya sayang, saya nggak mau kulitmu dibakar api neraka. Kalau saya nggak sayang, saya lanjutin di pacaran, dan saya lanjutin sampai kemudian salah satu di antara kita ada yang kecewa. Gitu kan ya? Bisa paham tidak saya? Saya nggak mau kulit dia dibakar api neraka. Jadi kalau anda serius sayang sama dia, ya anda putusin. Lah kenapa? Masa anda kemudian sayang anda sayang, tapi ajak dia maksiat? Aneh kan ya? Kan nggak mungkin. Nah maka orang yang sayang itu tidak ngajak dia maksiat, karena cinta pada Allah tidak akan dibarengi dengan maksiat. Jadi kira-kira gitu. Jadi coba kemudian lihat secara kemudian aslinya. Tapi saya terlanjur mencintai dia. Cemen, terlanjur mencintai. Saya nggak bisa melupakan dia. Cemen. Lah kenapa? Ingat baik-baik, cinta itu datang karena terbiasa. Maka terbiasa pula akan menghilangkan cinta. Maka pepatah bahasa Jawa mengatakan weteng tresno jalanan soko kuliner. Tahu artinya? Artinya? Bukan kulino, sekarang kuliner. Munculnya cinta gara-gara sering makan bersama-sama. Maka kalau anda terusin, lah saya udah putus Ustaz, tapi saya nggak bisa move on Ustaz. Ya gimana bisa move on? Kepo terus Twitternya, stalking terus Facebooknya. Ya gimana bisa kemudian move on? Move on itu artinya anda menghilangkan segala hal yang berbau tentang dia dan anda mulai mikirin hal yang lain. Biasakan. Dulu ketika saya masuk IPB, semester ketiga saya masuk Islam. Semester ketiga saya putusin pacar saya. Gimana saya bisa move on? Galau nggak kira-kira? Galau. Terus gimana bisa move on? Dakwah di kampus. Terus kemudian belajar Islam. Terus kemudian berjuang demi Islam. Kita jadi cinta dengan Islam, itu jauh lebih bagus. Jadi kira-kira begitu. Jelas ya? Kalau masih nggak bisa move on juga, getok aja kepalanya, buang ke sungai sekalian. Jadi gitu. Oke, Ustaz. Jadi teman-teman di sini udah sepakat ya, pacaran itu ngeri, madesu kan? Sepakat semuanya? Oke, kita bungkus. Nah pertanyaannya, kita ini pengen nikah, bener nggak? Ya. Mau nikah nggak? Yang iman mau nikah? Terus gimana kalau nggak pacaran? Ya, bagaimana pacaran kalau nggak nikah? Saya minta nikah pada bapak saya ketika berumur 18 tahun. 18 tahun, saya minta nikah karena saya nggak mau maksiat. Jadi ketika 18 tahun saya masuk Islam, saya punya pacar. Langkah pertama sebelum saya putusin adalah saya bilang sama bapak saya mau nikah sama dia. Walhasil saya langsung mau diusir sama bapak saya dari rumah. Nah kenapa? Belum ada apa-apa kok mau nikah kan dia. Nah maka saya jadi sadar, 18 tahun saya jadi sadar bahwa saya belum siap untuk menikah. Maka mulai dari 18 tahun saya mempersiapkan diri untuk menikah. Dan saya baru menikah umur 22 tahun. 4 tahun saya mempersiapkan diri untuk menikah. Maka orang yang menikah harus pantas dulu, harus mampu terlebih dahulu. Jadi kalau masih SMP, masih SMA mau nikah, bohong deh. Nah, kenapa? Mereka belum siap. Contoh misalnya, ada suatu waktu ketika saya ngisi di Bogor, ya, ada seorang anak SMA dia bilang gini, Ustaz saya rohis Ustaz. Karena saya rohis, saya juga punya teman ahwat rohis juga. Dia cantik banget Ustaz. Dia cantik dan dia orangnya taat sama Allah Ustaz. Sayang banget kalau dia diganggu sama cowok-cowok lain. Supaya dia nggak diganggu sama cowok lain, Ustaz, saya menghitbah dia. Saya menghitbah dia. Hitbah itu adalah proses dalam jadi gini, proses dalam Islam sebelum nikah ada hitbah dan ada ta'aruf. Hitbah itu apa? Pernyataan bahwa saya pengen engkau menjadi pasangan saya untuk hidup kelak. Itu adalah hitbah. Bilang sama dia. Nah kalau sudah hitbah, datang ke bapaknya. Kalau bapaknya sudah setuju dan sudah ditentukan tanggal nikahnya dan sudah ditentukan kemudian segala macamnya, baru ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Persiapan sebelum menikah, perkenalan, ta'aruf. Tapi tanpa kholwat, bukan pacaran Islami ya, bukan ya. Nah jadi ketika sudah hitbah, nah ini cowok masa SMA sudah hitbah. Lalu saya tanya, kamu mau nikahnya berapa lama lagi? Dia bilang nikahnya 6 tahun lagi Ustaz, setelah lulus daripada kuliah. Saya bilang itu bukan hitbah, itu modus namanya. Dan jangan-jangan kamu cowok jahatnya katanya. Nah kenapa? Karena dia ngetek itu bukan perilaku cowok yang bernyali, bukan perilaku cowok jatah. Ngetek, tahu ngetek? Ngebooking. Kita lihat ngebooking, ini punya saya ini, jangan macam-macam. Itu bukan, itu justru jadinya nanti pacaran Islami. Kita lihat, contoh apa? Pacaran yang dipoles agar kelihatannya syar'i, padahal enggak. Contoh, pacaran Islami, tahu pacaran Islami? Enggak. Tahu pacaran Islami? Seringkali ini juga muncul di kalangan aktivis-aktivis dakwah ini. Contoh pacaran Islami, pacarannya dimulai dengan basmalah lalu diakhiri dengan hamdalah. Dan pacarannya di tempat-tempat yang mustajab, seperti pinggiran masjid, pelataran masjid, atau di bawah beduk, kedengarannya. Dan waktu-waktunya mustajabah, sepertiga bulan terakhir. Dan kalau SMS Islami. Assalamualaikum Ukti, jangan lupa ya kita sudah sampai ke juz 3. Malam ini kita tadarus bersama ya. Yang laki-laki, Assalamualaikum Akhi, jangan lupa ya malam tahajud bareng yuk. Gak ada ya, gak ada yang namanya pacar Islami, gak ada. Itu modus namanya. Nah, artinya adalah apa?
jangan juga terjebak pada pacaran Islami. Harus kalau sudah pantas, sudah mampu, barulah menikah. Contoh sudah pantas dan sudah mampu apa? Cuma satu standarnya. Sudah pantas dan sudah mampu kalau Anda bisa meyakinkan orang tua Anda dan bisa meyakinkan orang tua dia. Itu adalah standar pantas. Berarti kalau Anda belum bisa meyakinkan, berarti Anda belum pantas. Contoh, Anda mau nikah misalnya, oke, saya sudah punya cewek yang pantas, baik, dan dia cakep, taat. Saya mau nikah dengan dia, oke, datengin bapaknya. Bilang, Pak, saya mau nikahi anak bapak. Bapaknya bilang, dari Hong Kong. Berarti Anda belum pantas. Ya, jelas ya. Tapi kalau Anda sudah datang kepada orang tua bilang, oke, kapan Anda mau menikah? Tanggal ini, bulan ini, tahun segini. Bapaknya mulai setuju, Anda setuju? Oke, berarti Anda sudah pantas. Dan dia pun sudah pantas. Jelas ya? Jadi itu kemudian kadang kepantasan. Jadi kalau sudah pantas, baru saya jelaskan tentang hibah dan ta'aruf. Silahkan. Oke, Ustaz. Ini Ustaz kan menulis buku tentang udah putusin aja, ya. Itu tujuannya apa, Ustaz? Tulis buku itu? Ya, tujuannya sudah jelas. Jadi sekarang kita banyak dibombardir. Seperti kata Bu Yani tadi, kita dibombardir dengan budaya-budaya asing. Dan budaya-budaya asing ini muncul dengan 3F kalau disederhanakan. Food, fun, fashion. Food itu makanan, banyak sekali makanan-makanan tidak halal di sekeliling kita. Yang kedua adalah fun. Fun adalah hiburan. Salah satunya konser, musik, dan pacaran. Yang ketiga, fashion. Betul Bu, fashion sekarang mengerikan sekali. Maka buku yang kedua setelah saya tulis setelah udah putusin aja adalah yang berhijab. Lah kenapa? Supaya fashion gak macem-macem. Karena salah satu untuk menghilangkan identitas muslim adalah dengan fashion tadi. Maka udah putusin aja khusus ditulis supaya perempuan-perempuan muslimah-muslimah terselamatkan daripada penghancuran tadi. Sehingga nanti ketika mereka sudah kemudian gede, mereka sudah dewasa, mereka menikah, mereka jadi ibu yang baik dan mereka jadi seorang istri yang baik. Sehingga membentuk generasi yang terbentuk adalah generasi emas Islam. Itu tujuan saya. Iya. Semuanya udah baca buku udah putus aja? Belum ya? Oke, biar penasaran kira-kira Ustadz bisa kasih bocoran nggak isi buku udah putusin aja? Ya, isi bukunya saya pikir nanti silakan dibaca saja. Tapi yang perlu saya kasih itu adalah kemarin ketika saya pergi ke daerah, saya pergi daerah mana kemarin ya? Sebentar, saya ngisi daerah di Surabaya. Di Surabaya saya ngisi di depan dokter-dokter. Jadi dokter-dokter itu sudah tahu persis mereka berpendidikan. Setelah pulang dari situ ada seorang dokter, ada seorang calon dokter yang bertanya pada saya, Ustaz, pacaran itu halal atau haram? Saya ketawa, lalu saya bilang, Mas belum baca buku saya. Karena kan lagi beda buku saya, Mas belum baca buku saya. Mas dia bilang, Ustaz, di rumah saya kakak saya sudah beli buku udah putusin aja, tapi saya sampai sekarang belum berani baca. Nah kenapa? Karena dia tahu kalau dia baca dia pasti putus. Jelas ya? Jelas ya? Jadi itu sudah cukup ya. Ada cerita lain lagi. Ada pacarnya, ada seorang yang sudah pacaran, cowoknya sudah baca udah putusin aja, dan cowoknya sudah sadar. Bagaimana dia cara putusin ceweknya? Dia pergi bareng-bareng ke Gramedia, terus kemudian dia beli buku itu, dia kemudian kasih benar ceweknya, dibaca di sana dan mereka putusin di situ. Ada lagi cerita yang lain lagi. Ini kisahnya di Jakarta juga. Ada seorang cewek sudah baca udah putusin aja. Nah setelah dia baca udah putusin aja, langsung dia telepon cowoknya, dia bilang kita putus. Cowoknya kemudian bilang, kok kamu tiba-tiba putus? Pokoknya kita putus, ini nggak syar'i, ini nggak benar, ini bahaya, kita putus aja. Cowoknya nangis. Setelah cowoknya nangis dan cowoknya bilang, saya nggak mau putusin karena saya sayang banget sama kamu. Kalau kamu sayang banget sama saya ada dua, satu putusin atau dua nikahin saya. Saya nggak sanggup nikahin kamu sekarang. Enggak, kalau gitu kita putus. Enggak, saya juga nggak mau. Akhirnya jadi minggu yang lalu mereka nikah. Dan mereka minta saya jadi penceramah nikah, tapi saya nggak bisa. Tapi akhirnya mereka nikah. Lah kenapa? Karena mereka baca buku itu. Nah jadi kalau Anda cukup berani, dan kalau Anda cukup berani baca, ya udah baca aja. Insya Allah. Mudah-mudahan saya nggak bilang bahwa Anda putus gara-gara saya, dan mudah-mudahan Anda bukan putus gara-gara saya, tapi Anda putus gara-gara Allah. Nah, kenapa? Karena Allah lebih berhak diutamakan dibandingkan segala yang lain. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi banyak orang yang nggak mau baca itu karena takut putus. Karena mereka udah tahu yang lain baca itu putus. Baik. Oke. Ini kayaknya kita semakin memanas ya pembahasan kita hari ini. Mungkin lebih panas lagi kalau ada tanya jawab. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang ada unek-unek di dalam hatinya, pengen diungkapkan, pengen ditanyakan, ya. Silakan. Silakan. Ada waktu sekitar 7 dua penanya terlebih dahulu. Iwan dulu ya. Iwan mana? Ayo. Ya, itu dan satu lagi. Tadi yang paling dulu yang pakai kerudung abu-abu ya. Ya, oke. Silakan. Mas saya Abdul Walid, saya mau bertanya, menurut Islam kalau misalkan kita jadi orang tua, kalau anaknya kena seks bebas, itu gimana? Oke. Itu aja ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Oh ya, saya jawab dulu ya. Oh, Oke, baik. Jadi gini, kalau kita adalah orang tua dan kita punya anak yang terkena seks bebas, lalu bagaimana? Jadi gini, di dalam Islam yang paling diutamakan adalah langkah-langkah preventif, bukan langkah-langkah kuratif, langkah pencegahan bukan pengobatan. Maka Islam dari awal menyuruh orang tua agar dekat dengan anak. Apa contoh dekat dengan anak? Bahwa anak dan ibunya, anak dan bapaknya itu sering ngobrol. Siapa yang terakhir kali ngobrol sama bapak ibunya berdua? Gak ada kan ya? Siapa yang sungkan kalau ada bapak dan ibunya? Sungkan, gak enak rasanya. Contoh, Anda kalau pas ngambil rapot kan harus dengan bapak ibu Anda kan ya? Iya. Nah, Anda merasa nggak ada rasa nggak enak kalau ada bapak ibu dan ada teman-teman kita? Nah, Oke, semua pasti merasa begitu, sungkan. Iya. Karena kenapa? Karena kita nggak dekat dengan bapak ibu kita. Kapan ada yang terakhir kali meluk bapak ibunya? Yang terakhir kali meluk bapak ibunya? Ada yang masih meluk bapak ibunya? Sudah nggak ada. Berarti saya perlu kasih tahu, sampai pada orang tua Anda, berarti hubungan Anda dengan orang tua bermasalah. iya. Bermasalah. Karena itu tidak benar. Lah kenapa? Kalau kondisinya seperti itu, sekarang saya tanya lagi. Kalau Anda nggak pernah meluk orang tua Anda, berarti kalau Anda ada masalah, Anda tidak pernah curhat pada bapak ibu Anda. Betul begitu? Iya. Kenapa nggak mau? Nggak enak Ustaz, masa curhat sama bapak ibu? Itu masalah besar. Iya. Yang terjadi harusnya adalah anak curhat ibu dan bapaknya menjadi tempat curhat anak, bukan teman-temannya. Nah, berarti sama yang pada orang tua Anda, Ustadz Felix Shaw bilang harus lebih banyak menghabiskan waktu buat anak-anak. Karena waiting tresno jalanan soko kuliner tadi. Yeah. Maka rasa cinta antara ibu dan anak itu muncul karena mereka sering bersama-sama, bukan bersama-sama diem-dieman, tapi bersama-sama ngobrol. Dan saya juga seperti Anda, bahkan lebih parah. Orang tua saya didik saya lebih parah, nampar, pakai ikat pinggang, pakai lempar kursi, gitu. Tapi sekarang saya mulai memperbaiki hubungannya. Ada cara apa? Tidur bareng-bareng. Hah, tidur bareng orang tua? Iya, di hotel. Karena ketika saya berpergian, beliau berpergian, saya satu kamar, kita ngobrol bareng-bareng. Itu mencairkan suasana. Dari yang awalnya, saya merasa apa? Saya ini kayak berkepribadian ganda. Jadi ketika di sekolah sama teman-teman saya rame, saya ngocol, pelawak, gitu kan ya. Tapi ketika sama orang tua, diem. Gak berani apa-apa. Salah satu gara-gara apa? Anda pulang ke rumah dulu, Umi dapat nilai nih, dapat 8 aja bangga. Yang lain pasti dapat nilai lebih besar daripada kamu, gitu kan ya? Dapat 3, yang lain dapat berapa? Aduh, ini pendidikan yang salah. Dan kadang-kadang sekolah juga memperparah pendidikan itu. Dengan cara apa? Satu, ranking. Itu memperparah itu. Ketika anak saya punya ranking, saya bilang masih ada sistem ranking juga. Itu ngadu orang itu. Sekolah sekarang ini mohon disampaikan pada kepala sekolah kalau misalnya ada ataupun siapapun ini, karena ini nggak berkaitan dengan sekolah, tapi berkaitan dengan kehidupan. Sekolah itu bukan untuk cari ilmu. Sekali lagi ya, sekolah itu bukan untuk cari ilmu. Sekolah untuk cari apa? Sekolah itu untuk membentuk karakter. Karena kalau Anda cuma sekolah untuk transfer of knowledge, transfer of ilmu pengetahuan tadi, maka saya kasih tahu, Google lebih tahu lebih banyak daripada guru-guru Anda dan lebih tahu lebih banyak daripada saya. Ya, jadi kalau cuma untuk cari pengetahuan doang, guru nggak perlu, sekolah nggak perlu. Tapi kunci sekolah adalah membangun karakter. Itu yang paling penting. Membangun apa tadi? Karakter. Karakter itu apa? Segala macam. Kejujuran, gitu kan ya. Toughness, bahwa dia kemudian tidak cepat menyerah, bahwa dia menghargai masa depan dia kemudian menghargai cita-cita, menghargai orang tua, menghargai keluarga dan sebagainya. Nah, ini paling penting. Maka ada 3 yang menyebabkan pendidikan: 1 orang tua, 2 sekolah, 3 masyarakat, dan 3-tiganya nggak bisa dipisah-pisah. Gitu kan ya. Nah, berarti teman-teman sekalian yang kemudian sudah terlanjur gimana? Ya kalau sudah terlanjur mau apa lagi? Ya udah taubat. Mau apa lagi? Nggak ada lagi. Makanya jangan sampai terjadi. Maka mulai dari sekarang, pikirkanlah bukan untuk diri sendiri, pikirkan kalau Anda jadi seorang ibu, pikirkan kalau Anda jadi seorang orang tua. Mau nggak Anda kemudian seperti tadi? Maka kalau nggak mau, jadi sekarang jangan lakukan. Jadi kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Bangga, Teteh, silakan dari situ aja. Agak keras ya suaranya. Boleh? Mau berdiri boleh, mau duduk boleh. Jangan kayang aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, onani atau masturbasi termasuk zina. Jadi gini ceritanya. Banyak di antara anak-anak muda ini penyakitnya pasti. Ya, memang ya kita gak usah terlalu tabu ya. Jadi gini, tadi sex education saya belum jawab. Sex education itu ada beberapa yang bagus, ada beberapa yang nggak bagus. Dalam beberapa kasus, sex education malah membuat anak-anak jadi tahu yang maksudnya mereka nggak tahu. Jadi sex education yang paling bagus adalah dilakukan oleh orang tua. Karena mereka yang paling tahu yang anaknya butuhkan apa. Bukan guru-guru di sekolah dengan cara gebiah uyah, kalau kata orang Jawa, disamaratakan, bukan begitu. Nah, jadi oke, contoh tentang masturbasi. Masturbasi itu adalah, sudah ada tahu masturbasi ya? Onani masturbasi belum tahu. Aduh, jadi ya pokoknya itulah ya. Jadi
onan atau masturbasi hukumnya dalam Islam haram. Itu sudah disepakati oleh para ulama. Lah kenapa? Karena ulama-ulama mengatakan yang termasuk dan yahfatna furujahunna, menjaga kemaluan adalah tidak menggunakan itu kecuali untuk kemudian hal yang memang dibolehkan. Kan di dalam surat An-Nur ayat 31 kan gitu kan ya. Qul lil mu'minat yahdudna absarihinna wa yahfatna furujahunna, menjaga kemaluan mereka. Artinya menjaga kemaluan adalah tidak melakukan itu, tidak melakukan kecuali memang yang sudah diperintahkan Allah. Yang diperintah Allah apa? Hubungan suami istri, itu diperintahkan Allah. Tapi selain hubungan suami istri, gak boleh. Bisa dipahami ya, kita selesaikan ya. Tapi kalau nafsu gimana? Kalau nafsu gimana? Saya kasih tahu, nafsu itu karena Anda sering bayang-bayangi dan karena Anda punya pemicunya. Maka jangan munculkan pemicunya. Parahnya sekarang ibu guru, 45% konten internet adalah porno. 45% konten internet adalah porno. Dan apalagi yang kemudian kita bisa lihat, 35% yang di-download oleh anak-anak adalah pornografi. Wajar kalau mereka nafsunya muncul dan wajar kalau pelariannya seperti tadi. Nah, maka jangan kemudian melakukan pemicu-pemicunya tadi. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Termasuk zina atau tidak? Tidak. Tapi termasuk perkara yang haram. Jadi kalau zina itu sudah saya katakan ya, masuknya kemaluan laki-laki pada kemaluan wanita. Seperti masuknya pedang ke dalam sarungnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau selain itu bukan zina. Tapi ada zina mata, zina hati, zina telinga. Nah, itu termasuk zina dalam konteks kontekstual, bukan zina dalam tekstual. Bingung ya? Jadi gini deh. Zina sebagai perumpamaan. Jadi dosanya seperti zina tapi bukan zina. Karena kalau zina nanti efeknya berbahaya. Karena dijilid. Kalau perempuan yang belum nikah, laki-laki yang belum nikah, zina itu dijilid 100 kali, dicambuk 100 kali kalau dalam Islam. Kalau sudah menikah, dirajam. Gitu kan ya? Nah, jadi kalau yang tadi bukan termasuk zina. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, ada lagi? Yang Iman dulu ya. Silakan. Pertanyaan terakhir ya. 2 pertanyaan terakhir silakan. 2 pertanyaan terakhir. Karena setelah ini saya mau pacaran dulu sama istri. Iya, silakan. Ya, selamat siang semuanya ya. Saya ingin bertanya tentang apa? Nama saya Aeng dari SMK PG 1 Bogor. Ya, saya mau tanya, apakah ini merupakan ciri-ciri akhir zaman, akhir dunia ini? Dahulu orang dulu itu ya nikah dulu baru pacaran. Tapi sekarang pacaran dulu baru nikah, dulu baru nikah. Jelaskan? Ya. Nah, yang kedua, bagaimana tanggapan Kokoh? Ada seorang wanita yang bekerja di sebuah instansi perusahaan dan dianjurkan memakaikan pakaian minim. Bagaimana tanggapan Kokoh ini? Itu orang Cina. Oke, mau digabungin langsung? Boleh? Silakan ya, Ahmad. Satu terakhir, silakan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yuliana dari SMK PGRI 1. Gini Pak, mau tanya, jika ada seorang laki-laki mengungkapkan anak uhibu ilaiki seorang perempuan, ilaiki kepadanya dong. Ilaiki, oke. Ya. Lalu si perempuan itu menjawab anak uhibu ilaika pada seorang pria itu, tapi hanya mengungkapkan, tidak berhubungan, maksudnya tidak berhubungan, bertemu tidak apa, hanya mengungkapkan via SMS. Itu seperti apa? Bisa dimasukkan. Ini maksudnya itu seperti zina hati, masuk zina hati atau tidak? Itu aja. SMS doang. Baik, terima kasih. Yang pertama-tama, saya jawab dulu yang pertama-tama. Jadi kalau zaman sekarang apakah termasuk ciri-ciri akhir zaman? Iya. Ciri-ciri akhir zaman adalah lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, itu salah satunya, dan apalagi terjadi banyak sekali zina. Jadi kemudian zina yang kemudian terlihat secara nyata, itu termasuk kisah-kisah akhir zaman. Tapi apakah akhir zaman sudah dekat? Sepertinya sih belum banget. Lah kenapa? Karena Allah menjanjikan, Rasul juga menjanjikan bahwa sebelum akhir zaman Islam akan kembali bangkit. Bacanya surat An-Nur ayat 55. Jadi surat An-Nur 55, wa adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi Allah berjanji pada orang-orang mukmin akan mengembalikan kembali Islam menjadi jaya. Yastakhlifannahum fil ard, akan menegakkan kembali khilafah di muka bumi itu. Akan menegakkan kembali kekuasaan Islam di muka bumi itu. Dan kemudian menjadikan muka bumi aman, Islam aman, dan menggantikan posisinya takut menjadi aman. Menguatkan dan menjadikan aman. Nah, jadi janji Allah pada kaum muslim. Jadi insya Allah
belum banget, insya Allah. Jadi itu tentang kiamat. Yang kedua, kalau ada seorang wanita dipaksa perusahaannya mengenakan pakaian minim di instansinya, kira-kira gimana? Menurut Anda kira-kira gimana? Mau nggak? Pertanyaan saya sederhana, Anda dibayar berapa sih untuk seperti itu? SPG itu dibayar berapa? SPG dibayar berapa? 2 juta. 2 juta. Oke, pertanyaan saya, 2 juta itu bisa dipakai makan apa? Habis nggak 2 juta? Habis. Surga Allah bisa dibeli dengan 2 juta? Tidak. Oke. Ingat kata-kata Umar bin Khattab. Ingat ya kata-kata Umar bin Khattab. Kalau Anda lagi capek melakukan satu hal demi Allah, ingat kata-kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, lelah karena menaati Allah itu hilang. Lelah karena menaati Allah itu akan hilang, tapi pahalanya tetap. Ya, lelah karena menaati Allah itu akan hilang, tapi pahalanya tetap. Nikmat maksiat itu akan hilang, tapi dosanya tetap. Jadi kalau Anda kemudian melihat ada cewek, kemudian dia mau kemudian untuk jadi SPG dilihatin sama cowok, pertanyaan saya, SPG mobil itu yang sering ditawar mobilnya atau ceweknya? Ceweknya. Yang sering dilihat ceweknya atau mobilnya? Ceweknya. Karena mereka normal. Paham ya? Nah jadi cowok-cowok itu sudah tahu, cewek-cewek itu sudah tahu bahwa badan mereka bisa menarik laki-laki. Dengan kata lain, kalau ada yang begitu, jangan mau. Tapi terpaksa Ustaz, seterpaksa-terpaksanya enggak. Nah kenapa? Allah yang punya dunia, Allah yang punya segala macam loh di muka bumi ini. Masa jamin seorang yang mukmin aja Allah nggak bisa ngeremehin Allah itu? Nah pasti bisa. Kalau kita mau, insya Allah bisa, pasti bisa. Oke ya, itu yang kedua ya, sudah ya. Yang ketiga ya. Tadi tentang apa tadi? Oh iya, anak uhibuki fillah atau kemudian anak uhibuka fillah, balas-balasan SMS kira-kira gimana? Ingat, pacaran yang haram itu bukan kata pacarannya, tapi aktivitas-aktivitas di dalamnya. Berarti kalau saya punya aktivitasnya sama kayak pacaran, padahal katanya nggak pacaran, sama aja. Ustaz kita cuma kakak adik kok Ustaz, modus. Besok-besok ada kakek nenek, ada cucu sama kakek gitu kan ya. Panggilnya Mimi, Pipi. Nanti kalau sudah putus jadi ini dong, janda dan duda dong, gitu kan ya. Nah, maka kalau yang kayak gitu-gitu lebih baik tidak usah dilakukan. Nah, kenapa? Karena ini menerbitkan sebuah harapan, dan harapan kalau akan menerbitkan hal-hal yang lain. Ada yang SMS, Ana uhibuki fillah, diemin aja. Nah kenapa? Hal yang paling bagus yang Anda lakukan cewek-cewek untuk menagih cowok-cowok yang iseng adalah diemin aja. Karena kalau Anda respon, dia akan respon lagi. Anda responnya kasar, dia akan respon lagi. Karena cowok-cowok tuh antenanya udah putus. Jadi mereka tuh gak sensitif, paham gitu maksud saya? Cowok-cowok tuh gak sensitif. Kalau cewek tuh sensitif. Cewek, ada cowok yang suka sama dia tahu karena dia sensitif. Cowok tuh gak sensitif. Cewek marah sama dia kira suka. Cewek baik sama dia kira suka juga. Nah lebih baik diemin aja gitu ya. Jadi diemin adalah yang terbaik. Gak usah dibalas, gak usah direken, gak usah ditanggepin gitu ya. Kalau perlu anak mau buki villa, kasih bapaknya, Pak ini ada cowok yang ngasih saya begini Pak. Dan itu udah selesai. Kalau enggak yang gak usah ditanggepin sekalian. Nah, kenapa? Kalau Anda tanggepin anak buka villa, saya juga mencintaimu karena Allah. Iya kata-katanya karena Allah, padahal modus. Setelah itu emang gak ada lanjutan lagi? Ada. Karena penasaran tuh cowok, ternyata dia merespon saya. Besok dia ngomong lagi, mau nggak kita jalan berdua? Mau nggak ini kasih hadiah dan sebagainya? Udah modus jadi dah. Kalau kita selesai ya. Nah nanti besok ya Valentine ya. Kalau ada yang nanti would you be my Valentine, ngasih coklat kan ya? Nah Anda harus siap-siap kartu nama bapak Anda. Kartu nama bapak Anda, terus ada di situ nomor teleponnya. Mau nggak Anda menjadi Valentine saya? Kasih, silakan hubungin bapak saya. Kalau dia setuju, saya setuju juga. Oke, mantap. Kalau dia kamu ya udah murah selawat aja semua. Oke. Terima kasih. Saya rasa cukup ya. Baik, mungkin itu sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Mungkin untuk yang terakhir kalinya, Ustadz, mungkin ada closing statement agar anak-anak remaja atau pelajar kita saat ini tidak tergoda lagi dengan virus merah jambu yang tadi, pacaran dan segala seks bebas itu. Kira-kira seperti apa, Ustaz? Ya, dan saya pikir yang terakhir kali saya tetap harus menyampaikan pada teman-teman sekalian, kalau teman-teman benar-benar peduli masa depan, kalau teman-teman benar-benar peduli hari esok, benar-benar mau jadi seorang ibu yang baik, seorang istri yang baik, saya sama sekali nggak akan sesuatu yang baik lewat jalan maksiat, ya. Jadi nggak mungkin sesuatu yang baik lewat jalan maksiat. Jadi kalau Anda sudah menempuh jalan maksiat, siap-siap sengsara. Kalau sudah maksiat nggak mau susah, berarti dia maksiat maksa nggak mau susah lagi rencananya. Setiap yang maksiat pasti ujungnya susah, itu pasti. Dan setiap kebaikan ujungnya pasti baik. Tahanlah dulu sebentar. Nah cara gimana? Ikut LDK, ikut lembaga LDS. Ikut lembaga dakwah sekolah, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Biar ngomongnya nggak pacaran terus karena gini.
dalam marketing, orang jadi mau melakukan sesuatu kalau dia sudah dengar 23 kali. Berapa kali? 23 kali. Dia ngelihat, dengar, dan kemudian ngelihat, dengar, 23 kali dia jadi pengen. Teman-temannya pacaran semua, dia jadi pengen pacaran. Tapi kalau teman-temannya bilang, pacaran deso, pacaran gak syar'i, pacaran maksiat lu, dengan 23 kali dia akan ikut-ikutan juga. Berarti berkumpulan dengan orang-orang yang soleh, LDS, lembaga dakwah sekolah, datengin, ikutin, mentoring, kemudian datengin. Nih orang-orang kemudian yang memang khusus di sekolah, datengin, coba lihat apa itu Islam. Sehingga perjuangan kita untuk Islam dan cinta kita untuk Allah, bukan untuk manusia yang belum pantas. Kalau kita sudah cinta Allah, Allah akan pilihkan hamba-hamba yang Dia cintai untuk mencintai kita. Yakin deh. Insya Allah itu akan terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi solusinya kita harus ngaji Islam lebih dalam agar terhindar dari sejarah dunia. Oke, itu saja yang bisa kita bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz Felicio. Sebelumnya saya pengen nyamain juga, kalau tadi ada yang kurang jelas silakan buka di YouTube. Di YouTube ada, coba ketik udah putusin aja, di situ ada beberapa yang bisa diambil. Kalau masih kurang juga silakan beli bukunya atau pinjem bukunya juga boleh, silakan karena manfaatnya nggak akan berkurang walaupun dipinjem. Yang ketiga, setelah ini karena Ustadz bukan selebritis jadi nggak ada sesi foto-foto. Sorry berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Ustadz Malik yang telah menyampaikan macam-macam ilmunya.